الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwwata illa billah ashhadu an la wa ashhadu anna Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqa bil haqqa wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala aidan qala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam innamal bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Puja serta puji syukur hanya milik Allah. Pada malam ini kita ucapkan alhamdulillah. Kita semua selalu dalam keadaan penuh keberkahan nikmat dari Allah. Semoga kita digolongkan sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit diberikan kesehatan wal afiat. Yang lagi bokek dibanyakin duitnya. Yang punya urusan biar pada lancar urusannya. Yang punya objekan biar pada meleduk objekannya. Yang lagi kurang mantap urusannya biar dimantepin dan diberkahi urusannya. Yang belum punya jodoh ketemu jodohnya. Yang masih pacaran putus sama pacarnya. Yang aminnya kompak insya Allah bubar pengajian Allah angkat derajatnya, kaya rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita tercatat sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa hingga akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari sama-sama kita haturkan salam kepada manusia pilihan kekasih Tuhan di mana beliau lahir ke alam dunia. Iblis menangis, dunia menyambut dengan penuh kebahagiaan. Tidak akan pernah hadir kita semua di majlis yang mulia ini. Tidak akan pernah Allah ciptakan surga, neraka, dunia beserta isinya. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang istiqomah. Lisan kita basah terus mengucapkan salam untuknya. Istiqomah sampai akhir hayat hidup kita nanti. Kita terus bisa menghidupi sunnah-sunnahnya. Beliau yang pada malam ini kelahirannya kita rayakan. Beliau yang begitu sayang kepada kita sebagai umatnya. Beliau yang begitu cinta kepada anak yatim dan fakir miskin. Habibana al-kiram, Nabi besar kita Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Ya tayyibatu jituki sabah li rasulillahi muhibba
بالروضة السكنة روحي وجوار الهادي Muhammad. Ini hadrohnya nggak bisa dipakai ya. Ayo panitia kirim kopi sama kue buat tim hadrah biar semangat sampai selesai baru hadroh bubar. Siap hadrah ngiringin baca salawat berjamaah Bapak Ibu. Ya taibatu jituki sabah li rasulillahi muhibba بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي بن كلاب بن مراد بن كعب بن لؤي بن غالب بن فقير بن مالك بن نظر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضار بن نيسان بن معاد بن عدنان. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. Yang saya hormati, ini saya nggak dikasih catatan nama. Sahabat saya, guru kita Al-Ustadz Muhaimin Fadilah. Saya kenalnya Ustadz Muhai, berarti panggilannya Muhaimin Fadilah. Mudah-mudahan Ustadz Muhai beserta keluarga besarnya Pondok Pesantren atau Majlis Zikir Sholawat Miftahul Hidayah, semoga Allah berikan keberkahan yang banyak, ditambah keberkahan rumah tangganya, anak keturunannya, santri-santrinya, dan keluarga serta masyarakatnya. Di sini ada sahabat saya juga, Ujai. Tadi Ustadz Muhai Karang Ujai. Ada juga Bang Haji Erik, orang tua kita yang di dalam. Siapa aja, banyak ya. Mohon izin guru, mohon izin kiai, karena saya tidak dikasih catatan nama, tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Kita doakan guru-guru kita yang hadir berkah sehat, banyak duitnya. Orang tua Ustadz Muhai, tadi saya duduk di samping beliau. Alhamdulillah, kita doakan beliau sehat walafiat. Pak Haji calon haji, Ibu Hajah calon hajah, aparatur pemerintah, MUI, dan juga segenap para alim ulama, para masyayikh, para asatid, semoga kita semua mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pembaca ayat suci Al-Quran begitu indah suaranya. Beliau yang membaca, kita yang mendengar, mendapatkan keberkahan yang banyak dan bertambah iman kepada Allah. Tim hadrah yang membimbing kita membaca sholawat, terus semangat. Semoga anak-anak kita yang hadir pada malam ini dijadikan generasi yang saleh dan solehah. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Bapak mohon izin, ini malam saya juga masih ada satu acara lagi di daerah Pamagarsari, Lebakwangi, Bogor.
Jadi emang lagi udah normal maulid, jadi mau nggak mau acara agak padat. Besok pagi ada acara juga karena malam Senin saya langsung berangkat ke Probolinggo. Malam Rabunya di Genggong, malam Kamisnya di Lumajang. Alhamdulillah Jumatnya berangkat langsung ke Makassar, dari Makassar ke Sulawesi. Itu juga kalau dia ngundang. Mudah-mudahan sehat. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga ada tadi MC kita Bang Firly ya, Farli. Semoga istiqomah, dijadikan orang yang berkah hidupnya. Ibu bapak yang disayang Allah Subhanahu wa taala, ini panitia udah menyediakan tema. Sayang kalau nggak dibahas. Majlis zikir dan sholawat Madrasah Diniyah Miftahul Hidayah. Umpalan 442. Salam Maulidur Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idola sepanjang zaman. Cinta Nabi, keluarga dan sahabatnya. Cinta enggak sama Nabi? Cinta banget apa cinta aja? Cintaan mana ibu ama suami ama Nabi Muhammad? Cintaan mana bapak ama baginda Nabi apa ama istri? Bingung ya? Cintaan mana mak bapak apa ama Rasulullah? Ini udah dijawab dulu sama Sayyidina Ali. Di mana sahabat nanya, wahai Sayyidina Ali, kaina hubbukum li Rasulillah? Kaifa hubbukum li Rasulillah? Bagaimana cintamu kepada Rasulullah? Wallahi, kata Sayyidina Ali, sahabat baginda Nabi, demi Allah, ahabbu Rasulullah ilaina min amwalina wa abaina wa ummahatina wa auladina wa minal ma'il baradi ala dhama. Demi Allah, aku mencintai Rasulullah lebih daripada aku cinta kepada harta-hartaku, lebih aku cinta daripada keluargaku, ayahandaku, ibundaku, anak-anakku. Dan ketika aku dalam keadaan haus yang menyengat, hingga tenggorokanku merasa tercekik karena rasa haus dan dahaga, aku melihat ada minuman yang begitu menyegarkan dan aku akan meminumnya. Aku lebih memilih untuk mencintai baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah, ini mau kemana sih bang? Iklan banyak banget dari tadi. Emang lewat belakang kagak bisa bang? Oh kali, ya emang ngapa sih sekali-kali berenang? Oh dalam kalinya. Oh jadi ini bawah Ciliwung. Mudah-mudahan nggak gempa ya. Cinta kita sama Rasulullah harus lebih utama, karena Rasul mengajarkan kita cinta sama orang tua. Bohong kalau kita rajin ngaji tapi kita nggak mencintai orang tua. Ya Rasulullah, man ahaku bi husni sahabati. Wahai baginda Nabi, kepada siapa orang yang patut aku pergauli dengan bagus? Ummuka, siapa lagi? Ummuka, siapa lagi? Ummuka. Qala sumaman abuka. Ibu 3 kali disebut, bapak cuma 1. Berarti kalau kalian wahai anak punya duit 400.000, ibu 100.000, ibu 100.000, ibu 100.000, sisanya 100.000 bapak. Adil enggak? Berarti 300.000 buat ibu, 100.000 buat bapak. 3 kali disebut nama ibu, 1 disebut nama bapak. Kesimpulannya 1 bapak, 3. Benar nggak ini bang? Benar. Maka baginda Nabi kita sosok yang paling istimewa. Saat ini kelahirannya kita rayakan, karena Nabi kita begitu rindu dan merindukan diri kita. Siapa? Nabi merindukan saudaranya. Saudaranya siapa?
bukankah kami wahai Rasulullah, tidak kalian adalah sahabatku, kalian bisa menatapku, kalian bisa melihatku, kalian bisa bersama-samaku, kalian bisa bersengkrama denganku, dengan mencium tanganku, dengan bisa bergandengan denganku, seringkali berkumpul denganku. Tapi saudaraku, mereka akan hidup nanti setelah di mana zaman di akhir, di mana mereka nggak pernah melihat wajahku, mereka belum pernah berdampingan saat ini seperti kalian dekat denganku, tapi lisannya basah membaca kalimat sholawat untukku, dan beliau mereka orang-orang yang istiqomah menghidupi sunnah-sunnahku. Kita ibu bapak yang diakui sebagai saudara baginda Nabi, bukan hanya menjadi umatnya tetapi menjadi saudara baginda Nabi. Maka dari itu istiqomah kita baca sholawat, menghidupi sunnah. Wa kaful Mustafa kal wardi naji. Cek dulu, cek. Bapak-bapak sebelah kiri jawab Pak. Allah, Allah. 1, 2, 3. Depan. 1, 2, 3. Kullu jami'. Allah, Allah. Hadra. Wa kaful Mustafa kal wardi nadi. Wa itruka yabqa idha masat ayadi. Kayaknya lambat ya masuknya ya. Agak salah. Dung terang tang seragam kerudung boleh ngutang. Yang benar. Ayo yang kompak. Wa kaful Mustafa kal wardi nadi. Wa itruka yabqa idha masat ayadi. Allah, Allah. Wa kaful Mustafa kal wardi nadi. Allah, Allah. Wa itruka yabqa idha masat ayadi. Allah, Allah. Wa ammana wa aluga kullal ibadi. Wa ammana wa aluga kullal ibadi. Wa ammana wa aluga kullal ibadi. Habibullah ya khairal baraya. Lebih keras suaranya. Ibu-ibu bantu jawab kalimat salam Qamarun. Ayah, bapak, ibu berjamaah sallu ala Nabi Muhammad. Wajabil, wajabil, wajabil sidna Nabi. Wajabil Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi. Salam, salam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Talabul ilmi sa'atan khairan min qiyami lailatin. Duduk 1 jam dalam majlis ilmu, pahalanya sama seperti solat 1000 rakaat. Wa talabul ilmu yauman khairan min siyam salasat syuhur. 1 hari kita duduk ngaji Bapak, anak-anak kita di pesantren, itu pahalanya sama seperti puasa 3 bulan berturut-turut. Tapi begitu beres pulang ngaji kita ngegosip, hapus tuh pahalanya. Dia ono emang yang mana yang paling pojok, yang mana ono jangan nunjuk pakai bibir, yang mana ono jangan ditunjuk orang yang madep sini,
yang badannya gede, yang hidungnya pesek, yang anaknya 4, janda. Gua mah kapok kemarin arisan di rumah dia. Emang ngapa? Iyalah makanya oncom sambelnya banyak banget, perut gua mulus banget. Iya emang dia mengaji juga seragamnya kagak ganti-ganti. Kemarin gua duduk di samping dia kapok. Emang apa? Gua banget ketek. Ada di belakang nyetuk. Emang lu kagak kenal? Kagak. Emang siapa? Oh no kali gebetannya RT. Ada RT di sini ada. RT sono pak, RT sini mah soleh. Hafus tuh pahalanya. Ngajinya hilang nilai pahalanya karena ngegosip dia. Tapi ketika kita membaca sholawat, baliyazdat nambah dan malaikat nggak berani ngapus pahala sholawat yang kita baca kepada baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qamarun sidnan nabi Qamarun. Nabi kita seperti rembulan wajahnya, indah. Makanya ibu kalau baca sholawat begitu, ibu baca sholawat pulas dia di belakang. Maka saat itu beliau punya ayah namanya Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib. Tadi kita baca tuh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Hafal ibu? Coba bareng-bareng. Muhammad ini apalin anak-anak kita. Karena anak-anak kita susah menghafal sholawat tapi gampang menghafal lagu. Betul nggak? Kalau nggak percaya buktiin deh sama anak. Aku titipkan dia, lanjutkan perjuanganku untuknya, bahagiakan dia, kau sayangi sepertiku tulus apa? Ayo bareng-bareng salawat. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mujrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sampai kepada Nabiullah Ismail alaihi salam, sampai kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam, sampai kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Ayah baginda Nabi kita lewat di pelataran Ka'bah. Kalau dulu Ka'bah itu bukan tempat tawaf, di mana seperti saat ini tawafnya ada haji, tawaf ifadah, ada tawaf sunnah, ada tawaf nazar, ibadah ataupun tawaf-tawaf yang lain yang memang diniatkan ketika kita ibadah umrah dan kita melaksanakan prosesi ibadah tawaf. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Itu namanya isti'lam, tanda tawaf kita mulai.
Allahumma zid hadzal bait tashrifan ta'ziman takriman wa mahabbatan wa zid man syarafahu wa karamahu mimman hajjahu aw tamarahu tashrifan ta'ziman wa takriman wa biran ya arhamar rahimin. Berkah turun dengan memandang Ka'bah. Kita beribadah dalam ibadah haji dan umrah tawaf. Dulu Bapak, tawaf itu tempat di mana sesembahan patung Hubal, Lata, Uzza mereka berbuat syirik. Maka jahiliyah saat itu hingga ada perempuan tawaf dalam keadaan telanjang bulan. Ada saudari Warakah bin Nawfal, pendeta yang beriman kepada agama Nabi Ibrahim. Tahu tanda-tanda kenabian wa khataman nabiyyin, di mana penutup para nabi, rasul yang akan Allah turunkan di Arab. Maka tanda-tanda itu udah ada Bapak. Maka dikasihlah sir itu, rahasia itu kepada saudarinya. Ini perempuan melihat tanda itu ada kepada orang tua Nabi kita. Siapa? Sayyidina Abdullah. Ketika lewat Sayyidina Abdullah, maka itu perempuan saudari Warakah bin Nawfal memanggil-manggil dengan kalimat syahwat dan rayuan. Abdullah, mampir. Abdullah, kesini dah. Abdullah, perkosa aku. Tapi beliau terjaga dan dijaga. Beliau tidak mengindahkan di mana perempuan tersebut memanggil. Abdullah bersama ayahanda kakek Nabi kita terus berjalan menuju Bani Zuhra. Siapa? Punya keturunan Sayyidatuna Aminah, keturunan yang salehah, terjaga dan dijaga oleh Allah. Dijodohkanlah oleh ayahanda Abdullah, maka menikahlah. Selesai menikah, maka saat itu digauli ibunda Nabi kita oleh ayahanda. Saat itu beliau keluar keesokan harinya. Ternyata perempuan saat itu masih ada Bapak. Nabi kita, ayah andanya Sayyidina Abdullah begitu lewat dipanggil enggak nengok, padahal yang manggil cewek. Coba yang lewat bapak-bapak, suami ibu, ada yang manggil mobil begitu, kira-kira suami ibu nengok apa kagak? Pak, ini malam ini saya acara di Pemanggarsari, Lebakwangi, kesonoin dikit ada Jabon. Itu transit Bapak. Di situ banyak banget PT Marimas. Marimas. Kira-kira Bapak nengok apa kagak? Mampir apa kagak? Jujur Pak, nggak ada dusta di antara kita. Kalau kira-kira Pak RT yang lewat, RT mampir sini, RT kita mampir apa kagak? Mampir. Maafin teh, maafin saya. RW kesini dah. Kira-kira RW kita ke situ apa kagak? Bapak RT RW, maaf, kita orang laki-laki, saya pribadi ketika dipanggil oleh perempuan yang model cakep begitu, minimal kagak mampir nengok. Betul kagak? Manusia biasa Pak kita. Tapi Allah lindungi, Allah jaga, di mana beliau tidak menengok, tidak namanya mengindahkan panggilan tersebut. Maka keesokan harinya, kemarin wahai saudari Warakah bin Nawfal, bukankah aku mendengar panggilan syahwatmu kepadaku? Ada apa dengan hari ini engkau tidak memanggilku seperti kemarin? Wahai Abdullah, ketika engkau melewatiku berjalan dengan ayahanda, aku melihat di mana ada cahaya menempel di wajahmu. Cahaya itu begitu indah. Kemudian engkau menikah dengan Sayyidatuna Aminah, istrimu Aminah. Engkau gauli dia hingga saat ini engkau ada di hadapanku, dan aku tak lagi melihat cahaya itu ada di wajahmu. Itulah yang kita kenal dengan nur. Faqa ala nur faja'ala dzalika nur yaduru bil qudrati aisu yasya'ullah wa lam yakun fi dzalikal waqti law qalam jannah nar malak ard wala syam. Di mana kalau enggak nabi kita diciptakan nurnya terlebih dahulu, kita enggak semua bisa ada, termasuk surga neraka, bahkan seluruh umat manusia beserta isi-isinya. Itu dari mana cahaya diciptakan dan kapan? 400.000 tahun sebelum Nabi Adam Allah ciptakan, nur Nabi kita sudah Allah ciptakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
Makanya nggak aneh begitu Sayyidatuna Aminah ditinggal wafat oleh ayah handa Nabi kita, suaminya Abdullah, maka dihibur sama Allah. Begitu ngelus-ngelus perut keluar cahaya Bapak, hingga kota Bashrah yang ada di Sam nampak jelas di hadapan ibunda Aminah. Menghibur dan dihibur oleh Allah. Keluar cahaya yang begitu indah. Oh, ini yang aku kandung di dalam, bukan anak sembarangan. Ini manusia pilihan Mustafainal Akhyar, Sayyidina Mustafa, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu hamil ngelus perut kan keluar sama lagi bunting, keluar cahaya. HP. Betul nggak Bu? Makanya kita penting banget ini ngadain maulid. Ustadz Mohai jangan takut, jangan risau. Karena tema kita sebuah cinta, ungkapan cinta. Berarti Ustadz Mohai mengeluarkan biaya, tenaga, pikiran. Di mana Ustadz Mohai berjuang malam ini mengadakan peringatan maulid. Insya Allah diakui dan dibalas. Insya Allah bisa berjumpa dengan baginda Nabi. Kecil Ibu, duit mah gak ada apa-apanya. Bahkan hidup dan mati kita persembahkan. Taat kepada Allah, mencintai Rasulullah. Itu harga mati, berkah hidup kita. Gak ada orang habis maulid dan bangkrut, gak ada. Makanya Allah berikan keberkahan tuh, bal yazdad, maka baca sholawat, mudah segala urusan kita. Yang punya hutang lunas, yang dikit jadi banyak, yang lagi sulit dikasih kemudahan. Banyak baca sholawat dengan menghidupi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hikmahnya, intinya kita memperingati maulid baginda Nabi. Besok lihat di waktu subuh. Kalau hari Jumat biasa itu orang Islam, hari raya Idul Adha, Idul Fitri itu orang Islam. Tapi besok waktu subuh itu hamba Allah yang beriman. Maka suksesnya maulid malam ini bukan sekarang kita lihat banyak jamaah, banyak guru yang hadir, tapi besok waktu subuh bagaimana saf solat berjamaahnya. Ini musola dekat apa jauh? Masjid dekat apa jauh? Dekat. Kira-kira subuh berapa saf di sini Pak? Satu saf paling banyak. Itu satu saf kanan kiri penuh apa satu entu-entunya Pak? Anak mudanya kemana Pak? Bu, Ibu, Bu, siap mendukung suami supaya besok bisa melaksanakan sholat jamaah di waktu subuh? Ya lemah banget nih ibu-ibu nih. Sekarang bapak-bapak dulu, jangan bicara kelon-kelonan Bu. Pak, di belah sini nih, bapak dari ujung sana sampai depan nih, bapak-bapak semua. Siap untuk memakmurkan masjid dan musola? Siap untuk sholat maghrib, isya, subuh berjamaah? Cakep nih. Kemarin ada lini, kalau di sini nyebutnya lindu ya Pak. Gempa. Alhamdulillah itu banyak ngingetin kita sama Allah. Allah, ya Allah, panik kita. Padahal asar belum sholat. Cuek aja begitu ada gempa, takut dia, jie. Yang lagi mancing bubar, jie. Makanya orang mancing nggak bakalan maju hidupnya. Takut kita sama Allah Bapak. Itu baru sekiranya berapa goncangan sedikit di Banten rumah pada hancur, pada jatuh, bahkan pada roboh. Tapi di kita masih aman. Itu hitungan detik. Lalu bagaimana kalau seperti Palu? Lalu bagaimana seperti banjir tsunami yang Lebak Banten maupun yang ada di Aceh? Masya Allah dahsyat. Kita kan jauh dari gunung Ustadz. Iya jauh dari gunung. Kita nggak kena erupsi seperti saat ini ada saat di Lumajang. Kita jauh dari laut. Iya nggak seperti di Banten ataupun di tepi pantai. Tapi kita deket banget sama kali. Aman kalinya, tapi kan dekat sama empang. Tuh bisa aja empang meleduk, keluar lahar panas bisa. Falamma ra'aita ummarum masjidi, ketika akan aku gempakan bumi, aku hantamkan bandai, banjar tsunami, banjir dan lain sebagainya, bandang sekalipun, gempa, goyang, bahkan lahar keluar, erupsi.
falamma ra'aita umara masjidi, tapi aku lihat hambaku lagi sujud. Tapi aku pandang di mana kampung tersebut beriman dan bertakwa kepadaku. Fayashkuru ghadabi, redam murkaku Bapak, redam, Allah enggak marah. Makanya yang membuat kampung kita selamat dan aman dari musibah, wabah dan fitnah, sujud kepada Allah. Makanya Bapak udah siap memakmurkan masjid, siap sholat berjamaah, siap menghidupi sunnah baginda Nabi sebelum subuh, udah bangun untuk menghidupi sunnah tahajud hajat, dan kita bisa sholat berjamaah di musola. Siap? Siap Bapak, siap? Pak jawabnya Bapak, siap. Ini kalau ngaji depan bapak-bapak ada pegel Bu saya. Duduk serius, pala nunduk, kumis bablang. Kirain saya nggak dengerin, pules dia mah pules. Pules ngunyah mulu perutnya. Pak, siap memakmurkan masjid? Takbir. Udah berani Bu. Tinggal ibunya. Manusia sifatnya lalai, awalnya doang kencang, kesonanya mah kendor. Makanya sekarang subuh jam 4:30 ya Bu. Ibu jam 4 bisa bangunin suaminya. Ibu bawa segelas air ya Bu. Siram suaminya dengan percikan air sedikit dari jari jemari ibu. Itu rahmat Allah. Rahmat Allah diundang melalui jari jemari yang dicelupkan oleh jari istri, kemudian dipercikan ke wajah suami. Intinya jari jemari, bukan diseblok. Siap Bu? Bisikan di telinganya, bebek bangun. Udah mulai siap-siap sholat tahajud, masih ada waktu 15 menit. Ayo kita sholat sunnah. Bebek jadi imam, cinta jadi makmum. Bahunya dielus-elus, bebek bangun, nang ning ning nang ning nong, nang ning ning nang ning nong. Aduh, dicium kening Bapak. Kira-kira pernah nggak Pak jam 3:30 paling lambatnya jam 4 subuh Bapak dicium kening Bapak, dibisikan kalimat Bapak, bebek, dirayu untuk menghidupi sunnah hajat, tahajud ataupun witir walaupun 1 rakaat, di mana Bapak bahunya dipegang-pegang dan dibangunkan secara perlahan. Istri saya berkata, nang ning ning nang ning nung. Di sini pernah apa kagak istri Bapak begitu? Bait. Boro-boro Ustaz yang ada istrinya ngorok, suaminya ngigo. Bang bangun bang, ada apa? Ada bagong kayaknya bang. Lah padahal suara dia ngorok, kaget sama suara sendiri. Illa nasalat alaihi musakina mawaddah warahmah, di mana seorang suami bangun malam dan istri mendukung kegiatan suami dalam tahajud hajat, kemudian menunaikan ibadah sujud secara sholat berjamaah, Allah turunkan keberkahan, sakinah, mawaddah, warahmah. Aduh, 70 dosa kecil luntur di saat ibu mencium kening suami, karena pahalanya sama mencium Hajar Aswad. Kapan lagi ibu cium Hajar Aswad? Sekarang umroh tanah Bang Haji Erik tuh harganya 37 juta. Belum lagi karantinanya 10 hari, begitu pulang nyampe Madinah karantina 5 hari. Mahal harganya tapi gratis, bisa mencium Hajar Aswad di rumah jam 3:30. Nggak apa-apa Bu cium jidatnya, yang penting jangan nyup bibir. Ya kalau jam 3:30 kan tahu sendiri Bu, apalagi giginya rada bolong, lupa gosok gigi Bu, bau banget, apalagi makannya pete sama jengkol. Ya ilah lu naga, bukannya ibadah, muntah yang ada. Tapi kalau namanya jidat mah halal, berkah. 70 dosa kecil luntur, Hajar batu aswad hitam. Kapan lagi ibu nyium batu hitam? Makanya pulang dari sini ibu pulang duluan dah, ngasih surprise suami di belakang pintu. Lakinya pulang langsung tegrep Bu, cium keningnya majidatnya. Ini dia nih Hajar Aswad nih. Ini dia nih 70 dosa kecil luntur nih. Cuma rada asin Bu, rada asin, beneran dah asin, campur keringet beneran asin. Coba ya Bu ntar malam
Nggak apa-apa suami sendiri asal jangan suami tetangga. Nauzubillah. Bala, musibah, fitnah, wabah hilang bu kalau kita taat sama Allah. Imun penting, iman jauh lebih penting. Apalagi sekarang bertubi-tubi tuh fitnah banyak. Ada level 1, level 2 udah kebon cabe. Ada lagi varian baru Omikron belum datang ya Allah. Seakan-akan bertubi-tubi, ini belum selesai, lanjut lagi nggak ada. Ibu udah divaksin, bapaknya belum, bapak udah divaksin, maknya belum, maknya udah divaksin, bapaknya belum, bapaknya divaksin, semua keluarga. Sekarang bocah divaksin. Betul nggak? Maksudnya vaksinasi yang paling sehat, Quran, khuluqul Quran, selamat anak-anak kita. Makanya ini bahaya. Kalau anak-anak kita nggak taat, kalau bapak udah rajin ke ibadah ke masjid, anak bawa bapak. Anak itu ada 3 tingkatan secara usul fikih. Yang pertama sobi, yang kedua mumayyid, yang ketiga amrod. Boleh dibawa ke masjid dan ke musola dalam rangka tarbiyah, mendidik supaya hatinya terpaut sama masjid daripada dia main game online. Ya anak sekarang nggak diajak, diusir di musola sama Pak Haji. Akhirnya dia main di gang. Itu handphone bu, penyakit. Apa yang nggak kenal anak-anak kita sekarang? Mobile Legends, PUBG, Free Fire. Lagi ngaji anak-anak kita asik megang handphone, padahal ilmu bu. Sekarang anak-anak kita begitu dibilangin ya diam aja karena telinganya ditutup tapi matanya fokus sama HP. Ngaji nak biasa aja keles. Berangkat ngaji nak lagi mager mama. Apa itu mager? Mati gerak. Ngaji nak mama jangan marah-marah. Pegel hati kita bu. Maka pengaruh handphone bahaya. Tapi bapak anak yang diajarkan ke masjid, ke musola, dia takbir, dia diawasi oleh anak dengan catatan anaknya betah dan gak nakal. Itu anak usia di bawah 5 tahun namanya sobi, kecil. Tapi kalau nakal lebih baik di rumah, karena anak model begitu dibilangin ngelawan. Nak jangan berisik. Apa sih? Jangan berisik. Kita gak boleh berisik ya, ntar kita berisiknya. Begitu sholat lagi ruku, lagi sujud tuh digangguin tuh. Imam palanya masuk ke dalam sarung. Akhirnya kan imam bingung mau sujud di antara 2 sujud, duduk di antara 2 sujud. Begitu duduk di antara sujud palanya ketekuk. Tawa tuh makmum. Rese dah tuh bocah. Nah yang kedua ini kadang-kadang jauh lebih rese, mumayid. Siapa anak yang di bawah usia 10 tahun di atas 5 tahun? Kadang-kadang bandanya keterlaluan, berisik banget. Ini musuhnya namanya aki-aki, itu mah bocil. Imam kagak digangguin tapi aki-aki di belakang digangguin. Berantem bu, lagi ruku tuh aki-aki ditajung pantatnya. Mental tuh aki-aki ke depan, bawa bos sejadah lari ke depan. Begitu nyampe pun pisang, salam dari Binjai. Begitu bu katanya. Tapi kalau amrod, anak-anak kita yang tumbuh kumis kecil, kemudian ada bididakum yang sudah mulai nampak remaja, itu hadir karena enak. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Anak muda yang azan, siapa sih itu? Itu santrinya Ustadz Muhai. Allah, kalau punya mantu begitu tuh nanti enak. Ini mah anak mudanya asik game online, main gitar-gitaran, bergadang malam. Bapak-bapak asik nonton bola, padahal mau udah kalah bolanya pak. Emang udah diabadiin dalam Quran pasukan gajah kalahnya sama burung ababil, bukan sama burung garuda bapak. Mondar mandir masak air tengah malam nyeduh supermi sama kopi, berani begadang tapi subuh 2 rakaat berat. Ibu-ibu tergila-gila dengan ikatan cinta. Mas Al sama si Andin apal, orang ketiga muncul Nino sama si Elsa. Kan yang bahaya mah si Elsa itu. Cuma ada lagi yang lebih galak dari dia, yang lebih jahil bahkan suka jahat. Siapa si Iqbal sama si Irfan? Buktinya nyolong posternya si Roy, padahal kan Roy udah mati ya bu. Di kamarnya si Elsa, bagusnya ketahuan sama si Jessica ibu.
pindah lagi di handphone, game online, pindah lagi di berita, ada lagi Bu layangan putus. Nguntal tuh rumah naga, gubedah susah banget dibenerin lantaran si itu si Aris gila-gila Bu sama orang ketiga. Siapa sih Bu? Itu orang ketiga namanya Bu Lydia. Padahal si Kinan kurang apa ya Bu? Akhirnya masjid kosong, musala kosong, pasar malam rame, tempat maksiat rame, hiburan rame. Yang ngisi bukan bapak-bapak, yang makmurkan bukan anak muda. Siapa? TOP, tua ompong peot. Yang azan aki-aki, yang komat aki-aki, jadi imam. Banyakan makmum, yang marbot, yang ngepel, gali kubur, yang modar. Akhir penghujung tahun 2021, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Amir, putra daripada almarhum Ki Haji Arifin Ilham, usianya 20 tahun, baru nikah genap 5-6 bulan, usia 20 tahun wafat. Allah sayang. Berarti yang muda jangan merasa bangga karena kematian tidak mengenal usia. Yang sehat jangan merasa kuat karena untuk kematian syaratnya nggak harus sakit. Mati mau nggak mau harus mau. Kalau bahasa Perancisnya daek, kudu daek. Daek ente daek kudu daek. Bahasa Inggrisnya gelem ora gelem kudu gelem. Cuma kita persiapkan, begitu kita wafat, apa yang kita bawa? Amal. Maka banyak baca sholawat, ini menangkal fitnah akhir zaman. Amalannya 3, pertama istighfar, yang kedua sodakoh, yang ketiga sholawat. Banyak istighfar, banyak sholawat, banyak sodakoh. Itu menangkal bala musibah. Di Lumajang, besok insya Allah saya berangkat, Senin. Sekalian memang mau mendonasikan. Saya ziarah ke Abuya. Alhamdulillah Ibu, di mana kesaksian sahabat saya yang datang duluan, ada satu rumah yang selamat. Erupsi itu panas banget Bapak. Bapak ngerokok, begitu namanya korek pentol koroko kena jari, jemari, sakitnya bukan main. Apalagi itu lahar, apalagi asap, erupsinya panas. Sampai mobil aja pada penyok, rumah pada hancur, tertimbun daripada pasir. Ini sangat panas, banyak orang yang meninggal. Bahkan ada Kobelko yang saat itu difoto sama sahabat saya pagi, sore dikeruk. Ternyata di samping Kobelko itu ada 17 mayat. Ngumpuk di situ Bapak, saking panasnya nggak bisa kemana-mana. Erupsinya dahsyat. Tapi ada satu rumah, jangankan namanya rumahnya, ibu bapak itu ada sumurnya, timbanya terbuat dari plastik. Itu ember. Enggak ngapa-ngapa itu ember. Padahal secara akal besi aja lunak, apalagi ember. Harusnya kan habis. Binatang-binatang ternaknya hidup Bapak. Tetangga kanan kiri depan belakang rumahnya hancur, tapi rumahnya selamat, aman. Bahkan beliau juga selamat beserta keluarganya. Ditanya amalannya apa? Saya nggak punya amalan apa-apa. Ternyata sahabat saya nanya sama tetangga, beliau orang baik, Tad. Beliau itu punya tetangga baik. Pokoknya tetangganya nggak dijahatin. Pokoknya tetangganya butuh apa dia bantu selagi dia bisa. Dia mau dibantu lagi dia nggak mau, justru dia yang ngebantu sampai dia nggak punya apa-apa dan mementingkan tetangganya. Ternyata perbuatan baik itu menangkal daripada musibah dan wabah. Tetangga kita, fal yukrim jarahu, muliakan tetanggamu. Makanya sama tetangga jangan suka degig. Tetangga ngutang seragam make koyo 4. Tetangga ngecat rumah asmanya kambuh. Lah tetangga yang bebandaan dia masuk RSUD lagi di opname, nyesek Bapak, hilang indera perasaannya, akhirnya COVID. Ternyata yang bahaya bukan corona tapi congorna. Nobang tetangga mah lagi ngaji kekebat, kegeraan bukan nunjukin gelang sama cincinnya Bang. Itu namanya bererot selebar jari. Saya mah atu-atunya hadiah kuaci. Lu kerja di PT apa ke Bang, lu kerja colong-colongin. Akhirnya suami yang benar jadi ianat, suami yang soleh jadi salah. Lantaran apa? Hasud dan iri. Makanya bersyukur Ibu, rezeki mah beda-beda, nggak bisa dipukul rata.
Jangan sampai SMS, senang melihat tetangga susah, susah melihat tetangga senang. Ibu mukanya ada yang lonjong, ada yang oval, ada yang juga yang bulat. Ada yang juga terlihat cakep karena bedaknya mungkin beda. Ada yang pakai Wardah, itu kan halal. Harganya 700.000 paketan skincare. Ada krim malam, krim siang, tambahannya 300.000. Namanya vitamin E yang disebut Natur E. Diminum 3 kali sehari, pagi, siang, malam sebelum tidur. Maka saat itu ibu begitu berjalan di bawah terik sinar matahari, noda-noda hitam tersamarkan, ultraviolet memantul, muka istri bapak otomatis 2 minggu berubah jadi glowing. Rezekinya ada, suaminya baik, maka mukanya bagus. Ada juga yang mukanya rada lebar, sayang pakai bedak yang mahal, daripada buat beli bedak 700.000 mendingan buat bayar listrik sama buat beli beras. Akhirnya makanya yang berjeruji, tutupnya warna merah, harganya 50.000. Bapak kenal Pak, namanya apa? Kelly. Lengket banget tuh Kelly. Ada lagi yang murah meriah Pak, 20.000 sekantong plastik, namanya pipa nomor 4. Begitu lakinya nyium bersin, haji, lu pakai bedak apa? Gua alergi, pipa nomor 4 bang. Coba gua lihat, hilang bang. Di mana? Dibuat main kerambol sama bocah. Ya Allah. Berbuat baik sama tetangga selamat kita. Rasulullah diludahin Pak, mau ke masjid. Diludahin terus, tapi Rasul nggak marah. Sampai suatu waktu nggak diludahin, maka Rasul nanya, siapa orang yang meludahiku? Kemana orangnya? Mari dia Rasulullah sakit. Maka Rasul beranjak ke rumah, nyiapin makanan apa yang ada, seadanya maka dibawa. Jenguk dengan membawa makanan. Maka saat itu Rasulullah hadir. Siapa? Aku Muhammad. Engkau ingin membunuhku dalam keadaanku tidak berdaya? Tidak, aku ingin menjengukmu dan mendoakanmu supaya engkau diberikan kesehatan. Engkau Muhammad yang aku caci maki, engkau Muhammad yang aku ludahi. Di mana saat ini engkau memiliki kekuatan untuk membalasku di saat aku lemah, tapi justru engkau menjengukku, engkau mendoakanku, engkau menginginkan aku sembuh kembali. Tapi saudaraku, tetanggaku, kerabatku, orang-orang yang hasut untuk membencimu, dan dia menyuruhku untuk meludahimu, sampai detik ini batang hidungnya tidak nampak di hadapanku. Ishhad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Allah tiada Tuhan selain Allah, dan engkau Muhammad adalah utusan Allah. Dengan akhlak jadi masuk Islam Bapak. Tuh, makanya ibu kalau nengok tetangga yang sakit begitu bebawaan, ini mah kagak bebawaan, lenggang banget, nanya apa yang lo rasa, ya kagak ada rasanya. Coba dia bawa kecapi, kan ada rasanya, kelolodan bisa. Hormatin Bapak. Makanya perempuan mah begitu Pak, kudu kita sayang ya Bu. Makanya ibu yang paling beruntung dengan lahirnya baginda Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Udah jam 11. Saya pamit ya. Terus ini terus. Di sini emang kuat ngaji sampai jam berapa? Jam 1. Emang udah berapa ustadz yang mati di sini, Pak? Saya bagi-bagi jadwal, di sana juga kasihan, ya. Sama seperti panitia juga, kalau ada yang nggak datang ya berasa kecewa. Jadi saya berusaha menghibur ataupun supaya panitia nggak kecewa. Saya datang ke sana. Nanti ada guru-guru kita di dalam yang melanjutkan, insya Allah berkah. Intinya beres maulid kita semakin bertambah keimanan dan ketaatan kita kepada Allah. Beres maulid semakin istiqomah untuk menghidupi sunnah dan terus membaca sholawat kepada baginda Nabi. Ini tabungan kita supaya kita mendapatkan pertolongan dan syafaat bukan hanya di dunia tapi nanti kelak di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Mohai, orang tuanya semoga berkah, majlisnya, pesantrennya. Ibu punya anak udah selamatin, dipesantrenin, titipin ke guru kita, insya Allah selamat dunia akhiratnya.
Berkah anak-anak kita diangkat derajatnya, dijadikan generasi Quran yang soleh dan solehah. Banyak ngomong banyak salah, nggak usah kemana-mana. Ini orangnya, maafin lahir batin. Benar manfaat datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.